sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan liputan arus balik Lebaran 2024 di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan juga menarik seputar arus balik Lebaran 2024 di Lampung. Dan inilah liputan arus balik selengkapnya. Puncak arus balik Lebaran tertinggi sebanyak 387.204 orang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada Minggu 14 April 2024 kemarin. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni Kapten Rudi Sunarko membenarkan terjadinya peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan saat arus balik Lebaran kemarin. Ya, berikut data 24 jam dari PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni per tanggal 14 April 2024 di Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang, di mana selama periode tersebut kapal yang beroperasi ini sebanyak 37 kapal, trip kapal sebanyak 474 kali. Dan untuk jumlah penumpang pejalan kaki ini mencapai sebanyak 35.238 orang, penumpang dalam kendaraan sebanyak 351.966 orang, jumlah penumpang sebanyak 387.204 orang, kendaraan roda 2 sebanyak 41.963 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 47.318 unit, bus sebanyak 1.278 unit, truk sebanyak 2.466 unit. Jumlah kendaraan roda 2 lebih dari 4, kendaraan roda yang lebih dari 4 ini jumlahnya adalah 51.062 unit. Dan jumlah kendaraan secara keseluruhan ini mencapai 93.025 unit. Selain itu Tribuners, untuk antrian kendaraan pun mulai mengular hingga keluar gerbang Pelabuhan Bakauheni tepatnya pada hari Minggu 14 April 2024 kemarin. Pantauan dari Tribun Lampung, panjang antrian sudah sepanjang ratusan meter dari titik terluar gerbang tol. Padahal semua gerbang pelabuhan dioperasionalkan pada malam kemarin. Selain itu, makin waktu berjalan menuju malam, panjang antrian kian panjang. Dengan demikian, kondisi warning kemacetan pada zona kuning sudah di depan mata. Zona kuning merupakan istilah versi Polda Lampung untuk mengkategorikan panjang kemacetan pada arus balik Lebaran tahun 2024 ini. Rasio kemacetan zona kuning ini adalah antara 1 hingga 4 km. Zona kuning juga merupakan kategori kedua yang disiapkan Polda Lampung bersama zona hijau dan merah. Hijau untuk antrian di bawah 1 km dan 4 ataupun merah ini untuk di atas 4 km. Ya, berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Lampung, ini terdapat kenaikan penumpang hingga 3% saat puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada Minggu kemarin. Sedangkan kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan ke Pulau Jawa meningkat sekitar 9%. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni Kapten Rudi Sunarko mengatakan peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan pada arus balik kali ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana ini jumlah penumpang naik 3% dan kendaraan naik sebesar 9%. Berdasarkan data PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, terjadi peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2024 pada 31 Maret sampai 15 April 2024. Itu pun jika dibandingkan dengan data periode yang sama saat arus mudik dan juga balik Lebaran 2023 pada 12 hingga 26 April 2023 lalu. Pada periode arus mudik dan balik Lebaran 2024, kapal yang beroperasi ini mencapai 104 unit. Dan angka tersebut ini naik sebanyak 15% dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2023 adalah sebanyak 92 unit.
biasa terhormat, kami mengimbau agar selalu berhati-hati, diimbau agar bersikap teratur dalam jalur antrian belakang atau tengah, serta ikuti arahan petugas demi keamanan dan kenyamanan. Serta barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal atau tertukar. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Strobo ini. Macet ya. Jangan digoyangin bang.
kelihatan di sini. Berada di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan kesal karena antriannya diserobot pada Minggu 14 April 2024 malam. Pemudik tersebut mengungkapkan adanya barisan yang menyerobot masuk ke dalam kapal melalui dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni hingga membuatnya kesal. Diketahui ratusan kendaraan terus berdatangan dari jalan tol Trans Sumatera, membuat petugas Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pun kewalahan. Sehingga terjadilah kericuhan saat antrian kendaraan di dermaga eksekutif. Rizal mengatakan bahwa dirinya telah mengantri sejak sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun tiba-tiba dirinya melihat adanya barisan kendaraan yang menyerobot masuk ke dalam kapal melalui dermaga eksekutif. Sementara itu, para petinggi PT ASDP Indonesia Ferry cabang Bakauheni pada saat itu sedang berjoget ria di tengah terjadinya kericuhan atau adanya aksi protes oleh para ratusan pemudik di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Saat dikonfirmasi, pihak PT ASDP Indonesia Ferry cabang Bakauheni membantah adanya kejadian tersebut. Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi mengatakan pihaknya akan mengevaluasi petugas yang bertugas pada kejadian itu.
Nah ini ASDP mesti jawab tadi tuh siapa, kenapa di spesialis. Kita nggak butuh uang, kita nggak butuh roti, kita nggak butuh kompensasi, nggak butuh. Jawaban aja. Apa Yang penjelasan? tadi udah naik? Ya udah jalan bos. Kita jangan mikir dulu, biarin kita produksi dulu sini. Tetap aja dia kita. Bang, bisa dijelasin lagi nggak Bang lebih detail kejadian yang awal itu seperti apa? Jadi gini loh, kita semuanya rata-rata dari jam 3, dari jam 2, dari jam 4, ada yang dari jam 5, sekarang udah jam 9. Selama proses berjam-jam itu, kita nggak ada yang komplain, ikut antrian tertib sesuai dengan aturan. Diarahin sama petugasnya, baris di sini, masuk di sini, nepet kiri, jangan ke tengah, jangan nyodok, kita tertib, kita terima. Satu-satu jalan nih tadi, ada kapal. Ya, biasanya kan kita tahu kalau udah penuh ya udah antrian itu, tapi tiba-tiba 2 antrian dicetop. Antrian bapak-bapak ini, termasuk antrian saya. Tiba-tiba dari sebelah kanan ada 3 atau 4 barisan mobil masuk. 3 baris, ada 3 baris. Dibiarin, harusnya kan dicegah. Kalaupun masih ada slot, yang sesuai barisan dong, yang sesuai urutan dong, yang sesuai antrian dong. Itu yang bikin bapak ibu itu pada marah. Sekarang kita butuh jawabannya, apa yang terjadi, siapa mereka itu. Kalau memang VVIP, siapa mereka? Ada aturannya nggak? Kalau memang VVIP yang dilindungi undang-undang kita terima, tapi kasih kita penjelasan siapa. Itu aja kita nggak. Di Jakarta. Asalnya dari mana Bang kalau boleh tahu? Palembang. Terus dari pihak SDP setelah kalian komplainnya nggak ada sama sekali? Kita cuma disuruh tenang aja, tenang. Nah tadi pas kita komplain pertama, itu yang bikin kita nggak terima, jawabannya apa? Tenang aja mas, semua pasti naik. Iya semua pasti naik, tapi ikut aturan nggak? Tapi kenyataan sampai sekarang belum juga. Urutan nggak? Sampai sekarang belum naik. Tapi jam berapa kita naik? Kita mau 20 jam pun kita tunggu mas, asal sesuai dengan antrian. Tapi kalau ada yang nyelonong gitu kita nggak bisa. Mungkin tadi sedikit menjelaskan bahwa memang saat ini kan ada beberapa lajur antrian dan tadi sepertinya karena ada pergantian shift, kemudian mungkin petugasnya ada koordinasi yang masih kurang baik, jadi ada kesalahan membuka jalur antrian yang seharusnya belum gilirannya. Jadi ini tadi sudah kami antisipasi, kami akan melakukan ada penomoran jalur dan juga ketika ada pergantian shift nanti akan ada informasi yang disampaikan dari antar shift 1 dan ke shift 2. Nah, sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang terjadi. Tadi kan sempat juga Bu, lagi ada acara juga ya kita ya. Dari tanggapan dari kita SDP terkait hal tersebut, yang tadi musik-musik tadi. Oke, kalau acara musik ini sebenarnya adalah bagian dari usaha kami untuk menghibur pengguna jasa, supaya kan mereka menunggu cukup lama ya. Jadi harapannya tadi musik ini adalah untuk menghibur para pengguna jasa selama menunggu. Jadi bukan ada acara khusus, tapi memang hanya bagian dari layanan kami untuk menghibur pengguna jasa. Dan juga kami ada sedikit membagi-bagikan minuman untuk selama menunggu sama antrian belum menaikkan kapal. Tadi kan sempat kericuan Bu ya. Musik kan sempat berhenti sebentar kan. Kenapa sih pejabatnya nggak turun langsung untuk menegur bawahan kalian sendiri? Maksudnya menegur gimana? Yang terjadinya kericuan itu? Iya. Gini, tadi kan kita tentunya lagi mengutamakan pelayanan. Jadi tadi pejabatnya bukan tidak ada, tapi semua lagi fokus untuk melancarkan antriannya. Jadi tadi kan teman-teman lihat ada beberapa kendaraan yang akhirnya kita antrikan di sisi tepat di muka dermaga. Jadi itu harapannya tentunya juga para pejabatnya ataupun para petugasnya itu sedang melakukan penguraian ataupun juga pengaturan kendaraan di lapangan. Jadi seperti itu. Tapi tadi ditegur juga kan untuk yang telah melakukan kesalahan tadi? Tentunya iya. Maksudnya gini, pastinya kami dari manajemen akan melakukan evaluasi ya terhadap semua. Bakauheni Lampung Selatan, tepatnya depan Seaport Intradiction Polres Lampung Selatan menjadi titik rawan kecelakaan yang mengintai para pemudik. Kerawanan pada pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan karena kondisi jalan berada di titik paling rendah setelah turunan panjang pintu keluar jalan tol. Beberapa kecelakaan pun diketahui sering terjadi di jalur tersebut karena kendaraan mengalami remblong dan harus diwaspadai para pemudik yang menggunakan kendaraan jenis mobil. Terlebih pada Minggu 14 April 2024 malam diprediksi
Ya, seperti kita ketahui bahwasannya menjadi puncak arus balik angkutan Lebaran 2024. Maka di lokasi inilah selain jumlah kendaraan yang bakal padat dan mengantri, ancaman juga datang akibat jalanan yang menurun. Dan diketahui sebelumnya, beberapa bulan lalu sempat terjadi 2 kecelakaan hebat di lokasi tersebut. Saat itu Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriadi Yusrin mengatakan pihaknya akan memasang speed bump atau polisi tidur. Namun berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi speed bump memprihatinkan. Sebagian speed bump hilang, terutama di bagian tengah. Begitu pula speed bump lainnya tak ada bagian yang tersisa. Padahal di lokasi tersebut sering terjadi kecelakaan. Menurut pantauan, kendaraan didominasi kendaraan roda 4 seperti minibus dan juga bus mulai memadati tol dan juga Pelabuhan Bakauheni pada malam hari kemarin. Ya, Pelabuhan Bakauheni pada puncak arus balik Lebaran 2024 selain dipadati dari penumpang dalam kendaraan dan juga kendaraan lainnya, ternyata pemudik pejalan kaki pun terlihat memadati Pelabuhan Bakauheni pada puncak arus balik Lebaran 2024. Nah, Tribuners, selain itu, perjalanan pemudik pejalan kaki yang hendak kembali ke Pulau Jawa ini sempat terhambat di Pelabuhan Bakauheni pada Sabtu kemarin atau tepatnya pada 13 April 2024. Hambatan itu terjadi akibat bermasalahnya mesin pembaca kode batang atau barcode tiket. Akibatnya proses check-in penumpang kapal dilakukan secara manual. Penumpang pun berdiri dan berbaris ke loket customer service. Jumlah penumpang yang terdampak pun banyak, sekitar ratusan orang. Dari informasi yang terhimpun, bermasalahnya mesin pembaca barcode tiket penumpang terjadi pada jam ramai pemudik. Kejadiannya diketahui pada pukul 6 sore, mesin itu kemudian baru bisa berfungsi kembali normal pada pukul 9 malam. Bermasalahnya mesin pembaca barcode tiket penumpang itu pun menurut Susiwati, seorang pemudik, mengaku mengantri selama sejam lebih karena kendala tersebut. Akibat antrian itulah ia mengaku tak ada masalah dan memaklumi, hanya saja akibat tertundanya perjalanannya setelah turun dari kapal, dirinya terpaksa memburu perjalanan darat selanjutnya. Sedangkan pada interaksi petugas loket penumpang pejalan kaki di Pelabuhan Bakauheni, petugas yang berjaga meminta maaf kepada penumpang sembari membenahi sistem tiket.
Yuslah, pemudik meninggal di Pelabuhan Bakauheni sehat saat berangkat dari Palembang. Posko ID Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menyatakan tidak menemukan luka benturan pada pemudik bernama Yuslah yang mendadak meninggal pada Senin 15 April 2024 pagi. Pihak ID Posko Bakauheni Lampung Selatan mengungkap, berdasar keterangan keluarga Yuslah saat berangkat dari Palembang dalam keadaan sehat. Ketua ID Lampung Selatan Wahyu Wibisara mengungkapkan tak adanya luka bekas benturan pada tubuh Yuslah yang meninggal di Pelabuhan Bakauheni. Wahyu mengungkap pihaknya belum sempat menangani korban karena saat dibawa ke posko ID, keadaan Yuslah sudah meninggal dunia. Dikatakan Wahyu berdasar keterangan dari pihak keluarga saat berangkat, Yuslah diketahui dalam keadaan sehat. Ya, dari pihak ID yang disampaikan oleh Wahyu ini mengatakan bahwasannya pihaknya belum sempat memberikan pertolongan medis lantaran pada saat tiba di lokasi ini korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada saat pemeriksaan pun pihaknya tidak menemukan adanya bekas benturan pada korban. Ya, kata anaknya juga ibunya yang sempat sempoyongan dirinya hendak terjatuh pada saat turun dari tangga bus, namun belum sempat jatuh ke bawah karena ditahan oleh sang anak. Kini jenazah Yuslah pun sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bobazar Kalianda. Wahyu mengatakan terkait dengan prosedur dari ini sendiri bahwasannya berdasarkan prosedur yang sudah mereka terapkan. Kalau ada pihak yang meninggal dunia, dibawa langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Bobazar Kalianda untuk dibuatkan surat kematiannya. Diketahui Yuslah sendiri merupakan pemudik asal Palembang, Sumatera Selatan dengan tujuan Bekasi, Jawa Barat. Ini meninggal dunia di Pelabuhan Bakauheni pada hari ini sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Yuslah sempat mendapat perawatan medis dari tim kesehatan yang ada di kapal, namun karena kondisinya lemah, Yuslah meninggal dunia saat perjalanan menuju ke posko ID Bakauheni Lampung Selatan. Setelah diterima di posko ID Lampung Selatan, jenazah Yuslah pun dibawa ke RSUD Bobazar Kalianda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang lainnya ada di sepanjang jalur pantai ini, kita udah cek seluruh posko kesehatan. Alhamdulillah para dokternya standby semua dan medisnya juga standby semua. Mereka bekerja keras. Dan kami juga dari ini juga turun ke penumpang, terutama penumpang motor ya, memberikan himbauan untuk menjaga selama perjalanannya, terutama karena terik matahari. Jam 7.30 kami dari pos pengelolaan darah menerima pasien orang tua ibu Y
pemudik berasal dari Palembang dan pemudik menuju ke Bekasi. Secara kronologisnya mungkin beliau itu naik bis, sudah di kapal dan akan turun dari bis. Ternyata begitu turun dari tangga bis sempoyongan, kemudian ditolong sama anaknya, ternyata kondisinya melemah, kemudian dibantu sama tim para medis yang ada di kapal. Akhirnya oleh petugas para medis yang ada di pelabuhan dibawa ke hospital. Kalau itu saat penyebab kematiannya seperti apa? Kami tidak mempunyai catatan medis pada riwayat penyakit orang tersebut, tapi berdasarkan dari informasi keluarga bahwa yang bersangkutan tidak dalam kondisi sakit. Artinya dalam kondisi sehat. Ya. Saat terjatuh apakah ada terjadi benturan pada bagian vital korban gitu? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi ini murni mungkin ajalnya belum gitu. Sampai hari ini para pemudik udah berapa dok yang kita ke posko kita untuk pemeriksaan kesehatannya? Sudah banyak ya. Kami juga terpadu dengan KKP dan saya akan berusaha. Jadi kami selalu melaporkan setiap kasusnya, setiap harinya pasien-pasien yang kami ke posko Lebaran. Rata-rata apa dok ini keluhan penyakit pemudik ini? Kebanyakan karena faktor gangguan pernapasan, kemudian gangguan pencernaan, ada juga karena kelelahan, ya, yang lainnya ada yang darah tinggi, ada yang pusing-pusing karena banyak kan faktornya karena kelelahan. Kalau dari data ada ratusan dok? Ada. Kalau yang berobat ke kami 236 sampai hari ini. Dok, kembali dirinci dok, sekarang jenazah korban ini ada di mana? Sesuai dengan prosedur dan protap yang kita miliki bahwa semua pasien yang meninggal harus kita lakukan rujukan ke rumah sakit Bobajal Kaliangan, karena itu nanti akan dikeluarkan dokumen keterangan kematian itu untuk keperluan perjalanan dan kemudian dukcapil dan sebagainya. Kalau kondisinya tadi sampai sini gimana dok? Kondisi sampai ke posko ID itu sudah meninggal. Jadi kami tidak ada upaya untuk melakukan pertolongan maupun basic life support. Tim kami, tim dokter sudah berusaha bahwa memastikan bahwa itu memang sudah meninggal di tempat. Ada himbauan dok untuk para pemudik mengingat sudah 2 kejadian ya yang alami pemudik yang meninggal di Ini kejadian yang kedua. Jadi saya menghimbau kepada para pemudik yang akan balik, apalagi ini mungkin puncak harus balik. Diharapkan para pemudik yang pertama jangan lupa sarapan atau makannya yang cukup ya. Kemudian juga minum yang cukup setara dengan 10 sampai 12 gelas atau 2,5 sampai 3 liter sehari ya. Kemudian jangan pernah tidur. Dan selama perjalanan mungkin di kapal agak ada waktu siang ya, jadi manfaatkan istirahat bagi kapal. Dan yang terpenting lagi kalau ada vitamin, konsumsi vitamin ya, hindari dulu makanan yang terlalu pedas, yang terlalu panas, karena itu akan membuat tubuh kita menjadi terurai. Karena ini musim pancaroba, masa panas, hujan, tidak karuan di masyarakat. Kali gini nih gitu ya, langsung selesai itu. Informasi pelayanan dan operasi kami dengan harga kapal terkait melakukan layanan barang dan penumpang dilakukan dengan harga 3 KSP Adinda Jakarta. Informasi Posko yang lain yang ada di panjang jalan Pantai ini Sumatera, kita udah cek ke seluruh posko kesehatan ya. Alhamdulillah para dokternya standby semua dan para medis yang juga standby semua, mereka bekerja keras
Dan kami juga dari ini juga turun ke penumpang, terutama penumpang motor ya, memberikan himbauan untuk menjaga selama perjalanannya, terutama karena terik matahari. Jam 7.30 kami dari Posko Pelanggaran Kabupaten orang tua Y usia 67 tahun pemudik berasal dari Palembang dan pemudik menuju ke Bekasi. Kronologisnya mungkin beliau itu naik bis, sudah di kapal dan akan turun dari bis. Ternyata begitu turun dari tangga bis sempoyongan, kemudian ditolong sama anaknya, ternyata kondisinya melemah, kemudian dibantu sama tim para medis yang ada di kapal. Akhirnya oleh petugas para medis yang ada di pelabuhan dibawa ke posko ini. Kalau itu saat penyebab kematian itu apa? Kami tidak mempunyai catatan medis pada riwayat penyakit orang tersebut, tapi berdasarkan dari informasi keluarga bahwa yang bersangkutan tidak dalam kondisi sakit. Artinya dalam kondisi sehat. Ya. Saat terjatuh apakah ada terjadi benturan pada bagian vital korban gitu? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi ini murni mungkin ajalnya belum. Sampai hari ini para pemudik udah berapa dok yang kita ke posko kita untuk pemeriksaan kesehatan? Sudah banyak ya. Kami juga terpadu dengan KKP dan saya akan berusaha. Jadi kami selalu melaporkan setiap kasusnya, setiap harinya pasien-pasien yang datang ke posko Lebaran. Rata-rata apa dok ini keluhan penyakit pemudik ini? Kebanyakan karena faktor gangguan pernapasan, kemudian gangguan pencernaan, ada juga karena kelelahan, ya, yang lainnya ada yang darah tinggi, ada yang pusing-pusing karena dia juga banyak kan faktornya karena kelelahan. Kalau dari data ada ratusan Pak? Ada. Kalau yang berobat ke kami 236 sampai hari ini. Dok, kembali dirinci dok, sekarang jenazah korban ini ada di mana? Sesuai dengan prosedur dan protap yang kita miliki bahwa semua pasien yang meninggal harus kita lakukan rujukan ke rumah sakit Bobaja Kaliangan, karena itu nanti akan dikeluarkan dokumen keterangan kematian itu untuk keperluan perjalanan dan kemudian dukcapil dan sebagainya. Kalau kondisinya tadi sampai sini gimana Pak? Kondisi sampai ke posko ini itu sudah meninggal. Jadi kami tidak ada upaya untuk melakukan pertolongan maupun medical life support. Tim kami, tim dokter sudah berusaha bahwa itu memang sudah meninggal di tempat. Ada himbauan dok untuk para pemudik mengingat sudah 2 kejadian ya yang alami pemudik yang meninggal di ini kejadian kedua. Jadi saya menghimbau kepada para pemudik yang akan balik, apalagi ini mungkin puncak harus balik. Diharapkan para pemudik yang pertama jangan lupa sarapan atau makannya yang cukup ya. Kemudian juga minum yang cukup setara dengan 10 sampai 12 gelas atau 2 sampai 3 liter sehari ya. Kemudian jangan kurang tidur. Dan selama perjalanan mungkin di kapal agak ada waktu yang ya, jadi manfaatkan istirahatnya bagi kapal. Dan yang terpenting lagi kalau ada vitamin, konsumsi vitamin ya, hindari dulu makanan yang terlalu pedas, yang terlalu panas, karena itu akan membuat tubuh kita menjadi terurai. Karena ini musim pancaroba, masa panas, hujan, tidak karuan di dalam masyarakat. Sekali gini nih gitu ya, langsung. Panjang selama arus balik Lebaran 2024. Diketahui sebanyak 4.171 pemudik menyeberang dari Pelabuhan Panjang menuju Pulau Jawa selama arus balik Lebaran 2024 Senin 15 April 2024.
Berdasarkan data yang diterima Tribun Lampung, ribuan pemudik tersebut melakukan arus balik terhitung sejak 12 hingga 14 April 2024. Adapun rinciannya sebanyak 263 penumpang dan 117 sepeda motor serta 6 mobil menyeberang melalui Pelabuhan Panjang pada tanggal 12 April 2024 lalu. Lalu sebanyak 2.580 penumpang dan 1.218 sepeda motor serta 71 mobil menyeberang pada 14 April 2024. Pantauan Tribun Lampung di Pelabuhan Panjang pada hari ini, arus balik di pelabuhan berjalan lancar. Para pemudik terlihat antusias menikmati fasilitas yang disediakan, mulai dari makanan gratis, es krim gratis, hingga tambal ban gratis. Kepala Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang, Jess Julita Piris mengatakan, arus balik di Pelabuhan Panjang hingga H+5 Lebaran masih berjalan lancar, aman, dan terkendali. Sementara itu, salah satu pemudik asal Cikarang, Rudi, mengaku memilih Pelabuhan Panjang karena untuk menghindari macet di Pelabuhan Bakauheni. Ia pun mengaku sudah 2 kali menyeberang melalui Pelabuhan Panjang. Capek sih, di yang tahun lalu kan nggak terlalu parah kayak ini, tapi tahun ini parah sih. Apanya nih Bang, parah Bang? Macetnya. Macetnya ya? Antri kapalnya sih itu. Kemarin waktu mudik lewat mana Bang? Dari mudik dari Tangerang Selatan lewat jalur Merak ke Bakauheni. Itu berapa lama? Dari rumah itu saya setengah 12, sampai di Ciwanda itu jam 3. Tapi kan karena malam, pagi kan, karena ngambil tiketnya jam 4 sampai jam 5, saya istirahat dulu, baru jam 4 nyampe ke pelabuhannya. Dari situ antri kapal masuk itu jam 7 pagi. Artinya antri itu hampir 5 jam ya? Hampir 5 jam. 5 jam ya? Karena nunggu kapalnya itu yang lama gitu. Alasan milih ke sini salah satunya apa itu? Gara-gara macet tuh apa gimana? Pas lihat di iklan kan ada di TikTok tuh. Iya. Kata di Pelabuhan Panjang ini dibuka kan, harus balik ke Jakarta. Makanya saya ambil ke sini. Karena pasti ke Bakauheni itu pasti lebih parah macetnya kan. Makanya ambil alternatif ke sini. Jadi alasan karena menghindari kemacetan ya Bang ya? Walaupun trip di sini kan jaraknya lebih jauh gitu, perjalanan pelayanan tapi bisa istirahat ya Bang ya, mikirnya ya Bang. Pada sana pasti numpuk kan, berarti bakal parah lah Pak. Oke, setelah tahu dari sosial media itu ya? Iya, makanya saya ambil ke sini. Kita tadi dari Kota Bumi ya Bang? Dari Kota Bumi. Jam berapa Bang berangkat tadi jam 10-an. Dapat kapal jam berapa Bang? Saya ngambil kapal yang jam 4 sampai jam 5. Pulang sama siapa nih Bang? Sama istri sama sepupu. Bawa sepeda motor atau mobil Bang? Sepeda motor. Ada berapa motor Bang? Dua ya? Terus Bang, ini kan sampai di pelabuhan Bang, Panjang ini kan banyak fasilitas dikasih gratis oleh Polda Lampung. Seperti apa sih tanggapan kita Bang? Ya cukup bagus sih gitu, untuk membantu para pemudik kan, untuk istirahat, untuk makan, ada kopi, ya fasilitasnya sih saya anggap ini bagus sih di sini. Bang, kita udah berapa lama merantau Bang? Kalau saya sih asli Jakarta ya. Istri. Oh, itu pulang ke kampung istri ya Bang berarti ya? Iya, Tiap tahun memang harus memang pulang ya Bang? Tiap tahun.
Ini baru pertama kali kesini apa? Tahun kesini pulang. Tapi kalau lewat Pelabuhan Panjang ini pertama kali ya, Bang? pertama kali. Sebelumnya kita lewat Pelabuhan Panjang. Pemudik arah balik ke Pulau Jawa masih banyak terlihat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandar Lampung pada hari ini Senin 15 April 2024. Pengendara dari arah Raja Basah Bandar Lampung menuju ke Pelabuhan Panjang dan juga Pelabuhan Bakauheni cukup ramai. Pemudik banyak yang menggunakan motor dengan barang bawaan ditaruh di bagian belakang motor. Pemotor tersebut diantaranya Honda Vario merah dengan nomor polisi B6132JEJ dan Honda ADV hitam dengan nomor polisi A2561EW. Di atas motor tersebut pemudik selain membawa oleh-oleh dari kampung halaman, nampak juga anak yang ikut mudik. Pemudik lengkap dengan menggunakan helm, jaket hingga sepatu untuk perjalanan balik. Suasana cukup ramai arus lalu lintas di jalanan arteri Kota Bandar Lampung. Sementara itu, arus lalu lintas dari Panjang atau Bakauheni ke Raja Basah tidak terlalu banyak dibandingkan ke arah sebaliknya. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadila Astuti mengatakan pihaknya mengingatkan agar para pemudik tetap waspada serta berhati-hati selama berkendara di perjalanan, termasuk memanfaatkan jalur penyeberangan alternatif Pelabuhan Panjang Ciwandan, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan pada Pelabuhan Bakauheni. Pemudik itu diketahui didominasi mobil dan sejauh ini baru 50% pemudik yang keluar Sumatera menuju Pulau Jawa dari 3 pelabuhan yang digunakan di Provinsi Lampung. Sementara itu Tribuners, pada saat arus balik Lebaran 2024 ini ada berita kurang mengenakan yang datang dari Tulang Bawang, di mana pickup muatan orang terbalik di Calintim Tulang Bawang menewaskan 1 penumpang. 1 unit mobil pickup kecelakaan di Jalan Lintas Timur Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Tulang Bawang. Akibatnya 1 penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian pada Minggu 14 April 2024 sore. Hal tersebut dibenarkan oleh warga sekitar yang sempat mengevakuasi korban kecelakaan Andi pada Senin 15 April 2024. Andi menyebut untuk penumpang lainnya hanya mengalami luka-luka dan saat ditanya terkait jumlah penumpang di mobil pickup yang terbalik, Andi mengaku tidak mengetahuinya. Sebab saat ini Andi tidak sempat menghitung berapa jumlah korban yang ada di dalam mobil pickup yang terbalik. Ditambah lagi, Andi saat tiba di lokasi kejadian bersama rekannya ikut membantu evakuasi korban kecelakaan, sekaligus mengevakuasi mobil pickup yang terbalik itu dengan cara didorong di tepian jalan. Kemudian pihaknya pun sempat menanyakan alamat tinggal sopir yang mengalami kecelakaan. Dari keterangannya, rombongan itu berasal dari SP2E Mesuji Lampung. Diberitakan sebelumnya mobil pickup membawa rombongan penumpang ini terbalik mengalami laka lantas di Jalan Lintas Timur Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo. Peristiwa laka lantas itu terjadi pada Minggu kemarin 14 April 2024 sore. Kejadian itu pun sempat diposting oleh akun Facebook milik Putu Wastre pada 15 jam yang lalu. Dalam postingannya, video itu menunjukkan kendaraan mobil pickup yang membawa penumpang sudah dalam keadaan terbalik. Saat dilihat lebih dekat, terdengar jeritan tangisan dari rombongan penumpang yang tertimpa mobil pickup dalam keadaan terbalik tersebut. Bahkan terdapat anak kecil yang keluar dari himpitan mobil pickup mengalami luka di bagian mukanya. Akibatnya tragedi laka lantas tersebut. Kecelakaan Depol.
Kecelakaan Depol. Kecelakaan Depol. Baiklah Tribuners, itulah tayangan liputan arus balik Lebaran 2024 di Provinsi Lampung bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.